Bayangkan, kamu cuma pengen kerja, bantu keluarga, tapi ujung-ujungnya malah dijual ke luar negeri, dipaksa nipu orang, gak digaji, disiksa, bahkan disetrum kalau menolak. Inilah kisah nyata dari seorang pemuda asal Bali yang hidupnya berubah jadi neraka di tanah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah nyata yang menginspirasi, membuka mata, dan penuh pelajaran hidup. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, dan tekan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan menyebarkan kisah-kisah penting seperti ini ke lebih banyak orang. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Biar video ini dipenuhi berkah dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Tulis juga, dari kota mana kamu menonton video ini? Biar kita tahu seberapa luas keluarga kita di sini. Namanya Made Arya, seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Bali. Lahir dari keluarga petani, kehidupan Made sejak kecil sudah akrab dengan kerja keras. Ayahnya seorang buruh tani musiman yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah, menjual jajanan dan kebutuhan harian dengan untung tak seberapa. Meski hidup serba pas-pasan, mereka selalu berusaha bersyukur. Tapi tetap saja, dalam hati Made tersimpan satu keinginan besar, mengubah nasib keluarganya. Setiap pagi, Made membantu ibunya menata dagangan sebelum ia berangkat kerja serabutan di pasar desa. Kadang angkut barang, kadang jadi tukang parkir, kadang juga hanya duduk menunggu orang yang butuh jasa angkut. Di usia 23 tahun, ia belum punya pekerjaan tetap. Pendidikan terakhirnya adalah SMA, dan ia sempat coba melamar kerja di hotel atau restoran, tapi tak kunjung diterima karena banyaknya pesaing dan permintaan sertifikat khusus. Situasi makin sulit ketika ayahnya jatuh sakit. Tulang belakangnya bermasalah dan tidak bisa lagi bekerja di sawah. Sejak saat itu, tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga jatuh sepenuhnya ke tangan Made. Ia mulai berpikir keras, bagaimana caranya bisa mendapatkan uang lebih cepat dan lebih banyak. Ia mulai membuka internet, mencari peluang kerja lewat media sosial dan grup-grup lowongan kerja. Suatu hari, ia melihat iklan lowongan kerja di luar negeri yang tampak sangat menjanjikan. Judulnya mencolok, kerja kantoran di luar negeri gaji 15 juta per bulan, akomodasi ditanggung. Di bawahnya tertulis, kerja mudah hanya kirim email dan data, tidak perlu pengalaman. Umur 18-35 tahun, minimal SMA. Iklan itu disertai foto-foto ruangan kantor modern dan para pekerja muda yang tersenyum bahagia. Made terpana. Ia membaca detailnya berulang kali. Rasanya seperti mimpi. Kerja di luar negeri, tidak perlu ijazah tinggi, dan bisa langsung berangkat tanpa biaya. Bahkan, tertulis bahwa tiket pesawat, penginapan, dan makan sudah ditanggung perusahaan. Ia langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di iklan. Balasannya cepat, sopan, dan meyakinkan. Orang di ujung sana mengaku sebagai agen penyalur kerja resmi, lengkap dengan foto KTP dan izin usaha, yang belakangan ternyata palsu. Dalam beberapa hari, Made sudah dikirimi formulir pendaftaran dan petunjuk keberangkatan. Ia diminta mengurus paspor dan menyiapkan beberapa pakaian kerja. Semuanya berjalan begitu cepat. Ia dijanjikan akan bekerja di Bangkok, Thailand, di sebuah perusahaan digital yang sedang berkembang pesat. Kata agen itu, banyak anak muda Indonesia yang sudah sukses dan bisa kirim uang ke rumah setiap bulan. Keluarganya sempat ragu. Ibunya menangis, memeluk Made saat ia menyampaikan niatnya untuk berangkat. Tapi melihat tekad anaknya yang kuat dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, ibunya akhirnya pasrah. Dengan tabungan seadanya, mereka membantu Made mengurus paspor. Bahkan, ibunya sempat meminjam uang dari tetangga untuk menambah ongkos perjalanan ke Jakarta, tempat Made akan dijemput oleh agen sebelum diterbangkan. Setelah semua siap, Made berangkat ke Jakarta. Di sana, ia bertemu beberapa pemuda lain dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa, dari NTT, bahkan dari Kalimantan. Semuanya mengaku ditawari pekerjaan yang sama. Mereka diinapkan di sebuah rumah kontrakan selama 2 hari, sambil menunggu jadwal keberangkatan. Selama masa tunggu, agen melarang mereka menghubungi keluarga terlalu sering dengan alasan prosedur keamanan dan privasi perusahaan. Akhirnya,
Pada hari ketiga, mereka dibawa ke bandara. Tapi anehnya, mereka tidak naik pesawat komersial biasa. Mereka malah dibawa melalui jalur darat dengan mobil van menuju perbatasan Thailand-Myanmar. Disinilah semuanya mulai terasa janggal. Made yang awalnya senang dan penuh semangat, mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi setiap kali bertanya, agen hanya menjawab dengan senyum, "Tenang aja, semua aman. Kami yang urus. Kalian cukup duduk manis dan kerja nanti." Sesampainya di sebuah gedung besar yang dijaga ketat, HP dan paspor mereka langsung dikumpulkan. Tidak ada perkenalan resmi, tidak ada kantor seperti yang dijanjikan. Tidak ada meja kerja dengan komputer canggih. Hanya ruangan penuh dengan pemuda lain, semuanya tampak lelah dan takut. Made mulai sadar, ia sudah terjebak. Namun, sudah terlambat. Jalan kembali tak lagi terlihat. Ia pun harus menjalani babak hidup yang tak pernah ia bayangkan. Hidup sebagai tahanan, dipaksa kerja tanpa gaji, dan menjadi korban dari jaringan perdagangan manusia internasional. Saat pintu besar gedung itu tertutup di belakang punggungnya, Made merasa seluruh dunia ikut menghilang. Ia dan puluhan pemuda lain yang datang bersamanya langsung dipisahkan. Seorang pria berwajah dingin, dengan bahasa campuran antara Mandarin, Thailand, dan sedikit bahasa Inggris, membentak mereka untuk berdiri berbaris. Ada kamera pengawas di setiap sudut ruangan, dan beberapa pria bertubuh besar bersenjata tongkat listrik berjaga sambil menatap tajam. Setelah itu, satu persatu mereka diminta menyerahkan semua barang yang masih tersisa. Bukan cuma HP dan paspor, bahkan uang saku dan pakaian pribadi pun diperiksa. Alasan yang diberikan adalah standar keamanan perusahaan. Tapi yang terjadi adalah, semua identitas dan akses komunikasi mereka dihapus. Made merasa benar-benar buta dan bisu di tempat asing ini. Ia tak bisa menghubungi keluarga, tak tahu di mana dirinya berada, dan tak bisa lari kemanapun. Keesokan harinya, ia mulai bekerja. Tapi bukan di kantor keren seperti yang dijanjikan. Ia ditempatkan di ruangan gelap berukuran 5x6 meter bersama 7 orang lainnya. Masing-masing diberi satu unit komputer bekas yang sudah terhubung ke jaringan internet tertutup. Di layar komputernya, ada puluhan profil Facebook dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Disinilah kenyataan pahit terbongkar. Made dipaksa bekerja sebagai scammer online, menipu orang dari negara lain dengan skenario yang sudah diatur. Tugas Made adalah membuat korban jatuh cinta atau percaya, lalu mengajak mereka berinvestasi di platform palsu yang dikendalikan oleh sindikat ini. Target utama mereka adalah orang-orang kesepian dari negara maju, Australia, Amerika Serikat, Inggris, bahkan Jepang. Jika Made berhasil membawa korban mengirim uang, ia akan diizinkan mendapatkan jatah makan yang lebih layak atau diberi rokok. Tapi jika gagal, konsekuensinya sangat mengerikan. Di minggu pertamanya, Made sempat menolak menjalankan perintah. Ia berkata dengan sopan bahwa ia tidak mau menipu orang, bahwa ia datang untuk bekerja jujur. Namun tanggapannya adalah neraka. Seorang penjaga menyeretnya ke ruangan kecil tanpa cahaya, lalu dua pria asing datang membawa kabel dan tongkat listrik. Ia disetrum di bagian kaki dan punggung hingga tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya dipaksa ditutup kain agar tak berteriak terlalu keras. Setelah itu, ia dikurung tanpa makanan selama 2 hari. "Ini bukan perusahaan," begitu kata salah satu penjaga sambil menyeringai. "Ini tempat kamu belajar jadi patuh. Kalau tidak mau, kamu bisa mati di sini." Sejak saat itu, Made tidak lagi mencoba melawan. Ia mulai menjalankan tugasnya sambil menahan tangis, menipu demi bertahan hidup. Ia merasa sangat berdosa, tapi pikirannya sudah tidak punya pilihan. Di dalam ruangan itu, tidak ada waktu, tidak ada hari libur, tidak ada kemanusiaan. Mereka bekerja 15-18 jam sehari, kadang tidur hanya 3 jam. Jika ada yang sakit, mereka hanya diberi obat parasetamol atau air putih. Tidak ada perawatan, tidak ada dokter. Selama 2 bulan di kamp itu, Made menyaksikan begitu banyak hal mengerikan. Salah satu teman sekamarnya, pemuda asal Jawa Tengah, mencoba kabur saat sedang membuang sampah. Tapi ia tertangkap tak jauh dari gedung. Tubuhnya dihajar pakai tongkat, lalu diseret kembali dalam keadaan babak belur. Ia dikurung selama seminggu dan tidak pernah muncul lagi.
Ada rumor bahwa yang terlalu bandel akan dijual ke kamp kerja paksa lain di wilayah konflik. Made juga pernah melihat seorang perempuan dari Indonesia yang menangis setiap malam karena dipaksa jadi customer service untuk menipu lewat video call. Ia dipaksa berdandan, dipaksa tersenyum, padahal setiap hari diancam akan disiksa kalau tidak membawa hasil. Perempuan itu sempat berbisik pada Made saat bertemu di ruang makan, "Kalau kamu bisa, kabur. Tapi kalau tidak, jangan mati di sini." Makanan yang diberikan juga sangat tidak layak. Bubur encer dengan lauk telur busuk atau nasi keras dengan sayur basi. Air minum pun dibatasi. Para penjaga memperlakukan mereka seperti hewan. Setiap hari, mereka diawasi lewat kamera dan juga oleh atasan yang berasal dari kelompok penipu senior. Bahkan, sesama korban pun kadang tak bisa dipercaya, karena ada yang rela mengkhianati teman demi dapat perlakuan sedikit lebih baik. Tak ada bayaran. Bahkan setelah kerja siang malam, Made tidak pernah menerima 1 sen pun. Semua janji, gaji 15 juta, akomodasi gratis, dan kerja ringan, hanyalah omong kosong. Mereka hanya dibohongi, diperbudak, dan dijadikan alat bisnis kotor oleh sindikat internasional. Di hari ke-45, Made pernah mengadu ke atasannya, bertanya soal gaji dan hak-haknya. Sebagai balasan, ia diseret ke ruangan interogasi lagi dan disetrum sambil dikata-katai kasar. Hari-hari terasa seperti neraka yang tak pernah selesai. Banyak dari mereka yang mulai kehilangan kewarasan. Ada yang tertawa sendiri, ada yang diam membisu berhari-hari, dan ada juga yang mulai bicara pada dinding. Di malam hari, tangisan menjadi irama yang akrab di dalam gedung itu. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka tahu, tak ada yang tahu mereka di sana. Mereka hilang, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa harapan. Made mulai mencoret-coret dinding tempat tidurnya dengan garpu plastik. Ia menulis tanggal-tanggal untuk menghitung hari, seolah itu bisa membuat waktu berjalan lebih cepat. Dalam hati ia terus berdoa, memohon agar Tuhan mengirim keajaiban. Ia teringat ibunya, ayahnya yang sakit, dan semua mimpi yang kini berubah jadi luka. Suatu malam, saat lampu dipadamkan dan hanya suara kipas angin tua yang terdengar, Made berbicara lirih pada kawannya, "Kalau aku nggak selamat, bilang ke ibuku, aku minta maaf karena sudah meninggalkan mereka untuk tempat seperti ini." Hari itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin yang biasa berembus ke arah jendela kecil di sudut ruang kerja Made pun seperti ikut terhenti. Di dalam kamp penyiksaan itu, waktu seakan berhenti berjalan. Tidak ada perayaan, tidak ada tanggal merah, dan tidak ada hari libur. Hari-hari hanya berisi kerja paksa, ketakutan, dan teror. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Made mendengar suara kegaduhan dari lantai atas. Suara pintu dibanting, langkah kaki tergesa, dan seseorang berteriak dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Awalnya, ia mengira itu adalah kejadian biasa, mungkin ada yang dihukum atau mencoba kabur lagi. Tapi kemudian, seorang atasan yang biasanya selalu tenang, terlihat panik. Orang itu membawa tumpukan dokumen dan terburu-buru memerintahkan semua pekerja untuk tetap di ruangan masing-masing. Keesokan harinya, beberapa korban dipanggil satu persatu. Made hanya bisa menunggu dengan jantung berdegup cepat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi hatinya berkata, ini bukan hal biasa. Selang 2 hari, kabar itu akhirnya sampai ke telinganya. Salah satu korban perempuan, seorang TKW asal Surabaya yang pernah bekerja di Taiwan, berhasil mengelabui penjaga dan menyelundupkan HP kecil yang sempat disimpannya sejak keberangkatan. Diam-diam, ia berhasil mengirim lokasi dan pesan suara ke temannya di luar negeri. Temannya itu langsung menghubungi LSM dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Bangkok. Dari sanalah titik terang mulai muncul. Pihak KBRI bekerja sama dengan aparat Thailand dan mengadakan penyelidikan rahasia ke arah perbatasan. Tapi prosesnya tidak mudah. Banyak lokasi kamp seperti tempat Made tersembunyi di area konflik antara Thailand dan Myanmar. Pemerintah resmi pun sering kesulitan masuk ke sana karena daerahnya dikuasai kelompok bersenjata. Beberapa agen penyalur kerja fiktif bahkan memiliki koneksi dengan oknum militer lokal, membuat penyelamatan para korban semakin rumit dan penuh risiko.
Namun berkat keberanian para aktivis dan desakan dari banyak pihak, operasi penyelamatan itu akhirnya digelar secara diam-diam. Made tidak tahu pasti kapan dan bagaimana para penyelamat itu datang. Yang ia ingat hanya satu malam di mana lampu padam lebih lama dari biasanya. Kemudian suara langkah kaki dan bahasa Indonesia yang terdengar dari luar pintu. "Kami dari KBRI, kalian akan dibawa pulang." Tangis pecah di seluruh ruangan. Beberapa langsung sujud, ada yang berteriak, "Allahu Akbar." Ada pula yang hanya diam membeku karena tak percaya. Made sendiri sempat mengira itu hanya mimpi. Setelah hampir 3 bulan hidup dalam ketakutan, siksaan, dan kerja paksa, ia sulit mempercayai bahwa kebebasan benar-benar datang. Satu persatu mereka dikumpulkan, didata, dan dibawa keluar dari kamp menggunakan kendaraan milik aparat Thailand. Beberapa penjaga kamp sempat melarikan diri, dan sebagian lainnya ditahan untuk diinterogasi. Di perjalanan pulang, Made hanya menangis. Bukan karena bahagia semata, tapi karena luka yang terlalu dalam. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin dari penderitaan yang ia alami akan selalu meninggalkan bekas. Sesampainya di Bangkok, mereka diinapkan di shelter milik KBRI. Di sana, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Made tidur di kasur yang empuk. Ia makan makanan layak, mandi air hangat, dan yang paling penting, ia bisa menghubungi ibunya. Suara sang ibu yang gemetar di seberang telepon membuat tangis Made pecah. "Maaf, Bu. Maaf banget. Made salah pilih jalan," ucapnya berulang-ulang sambil menahan sesak di dada. Ibunya juga tak kuasa menahan tangis. "Nak, yang penting kamu selamat. Ibu nggak pernah marah. Ibu cuma ingin kamu pulang." Beberapa minggu kemudian, setelah proses hukum dan administrasi selesai, Made dan korban lainnya dipulangkan ke Indonesia. Saat kakinya menginjak tanah Bali, Made mencium tanah sambil menangis. Ia tidak membawa uang sepeser pun. Semua pakaian yang ia bawa sejak awal sudah hilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pakaian pinjaman dari KBRI dan luka-luka memar yang masih belum sepenuhnya sembuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah pertanyaan dari orang-orang sekitar yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu dari luar negeri ya? Kerja apa tuh? Pasti udah kaya sekarang ya?" Made hanya tersenyum pahit dan menjawab singkat, "Iya, kerja. Tapi bukan kerja seperti yang kamu bayangkan." Selama beberapa bulan setelah kepulangan, Made memilih mengurung diri di rumah. Ia susah tidur, sering terbangun karena mimpi buruk, dan kadang menangis tanpa sebab. Ia mengalami trauma berat. Bahkan suara bentakan kecil saja bisa membuatnya gemetar. Tapi perlahan, dengan dukungan keluarga dan komunitas, ia mulai pulih. Ia mulai berani bercerita, dan akhirnya membagikan kisahnya ke media lokal untuk memperingatkan orang-orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Made sadar, banyak orang di luar sana, terutama anak-anak muda dari desa, yang punya mimpi besar dan mudah tergoda oleh janji manis lowongan kerja luar negeri. Padahal, tak semua jalan itu benar. Banyak dari mereka yang akhirnya jadi korban perdagangan manusia, dijebak oleh sindikat internasional yang licik dan tak berperi kemanusiaan. Lewat kisahnya, Made menyampaikan pesan. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri dengan gaji besar tapi prosesnya terlalu mudah, kamu harus curiga. Jangan pernah berangkat tanpa kontrak kerja yang jelas, dan pastikan perusahaan itu legal. Hidupmu lebih berharga daripada janji palsu yang hanya membawa ke neraka. Kini, Made mulai bangkit perlahan. Ia aktif membantu lembaga advokasi yang menangani korban perdagangan orang. Ia juga menjadi pembicara di kampus dan komunitas pemuda untuk membagikan kisahnya. Ia ingin, meskipun dirinya pernah tenggelam dalam gelapnya dunia penipuan, ia bisa menjadi cahaya bagi orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan setiap malam sebelum tidur, ia masih sering menatap langit dari jendela kecil rumahnya. Di sana, ia mengucap syukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan kedua. Kesempatan untuk pulang. Kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk memperingatkan dunia. Semoga kisah ini bisa jadi peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita, keluarga, atau orang-orang terdekat kita menjadi korban berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.